teman-teman yang terkasih di dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Nelly dari komunitas Sword of God, Keuskupan Agung Semarang. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang perutusan ke-12 murid yang diambil dari Injil Lukas, bab 9, ayat 1 sampai dengan 6. Teman-teman, sejak beberapa tahun yang lalu, tentunya sebelum adanya pandemi, saya, suami, dan anak mulai sering berjalan-jalan keluar kota. Kadang kami pulang hari, kadang kami menginap, kalau ada hari libur yang agak panjang. Berlibur sangat menyenangkan dan selalu kami nanti-nantikan. Tetapi kadang-kadang ada hal yang cukup mengganggu juga. Setiap akan berlibur, kami sibuk mempersiapkan barang-barang yang akan kami bawa. Suami saya sibuk mempersiapkan dan membawa perkakas mobil, juga alat-alat elektronik. Saya sibuk mempersiapkan makanan, cemilan, pakaian, dan obat-obatan. Anak saya juga tidak mau ketinggalan. Dia mempersiapkan buku bacaan, serta tidak lupa membawa bantal dan gulingnya. Kami benar-benar seperti keluarga yang mau pindah rumah. Semua itu kami bawa karena ada kekhawatiran dalam diri kami, siapa tahu kami membutuhkan sesuatu di tengah jalan, ataupun setelah kami sampai di tempat tujuan. Nah, biasanya setelah sampai di tempat tujuan, kami akan memindahkan beberapa barang yang kami bawa ke dalam tas kentengan kami. Tetapi akibatnya, kami jadi tidak fokus lagi dengan tujuan kami untuk berlibur, yaitu untuk bersantai, beristirahat, melepaskan kejenuhan dari aktivitas kami sehari-hari. Karena kami mendapatkan masalah baru, yaitu kerepotan membawa barang tentengan kami, dan kami juga kelelahan membawa barang-barang itu. Belum lagi kalau kami berlibur yang pulang hari. Seringkali kami merasa khawatir dengan barang-barang yang kami tinggalkan di dalam mobil di parkiran. Pernah sekali, karena kami terlalu khawatir, belum selesai kami menjelajahi tempat liburan tersebut, kami sudah kembali karena kami khawatir. Teman-teman, Yesus hadir di dunia bagi kita dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan untuk tujuan ini, Yesus memanggil 12 orang untuk dijadikannya sebagai murid untuk membantunya. Sebelum mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, Yesus memperlengkapi ke-12 muridnya ini dengan tenaga dan kuasa. Yesus tidak mau para murid teralihkan dari fokus tujuan mereka karena merepotkan apa yang harus dimakan, apa yang harus dipakai, dan cukupkah uang yang mereka bawa. Semua itu penting, tetapi itu bukan fokus utama. Yesus ingin ke-12 muridnya jangan mengkhawatirkan hal lain dan hanya percaya penuh kepada Allah, karena Allah pasti mencukupkan. Sehingga mereka bisa fokus dalam memberitakan kerajaan Allah. Dalam melakukan apapun, kita harus punya tujuan. Apalagi menyangkut tujuan hidup kita. Dan fokus pada tujuan sangatlah penting agar kita tidak salah arah. Tugas perutusan Yesus untuk kita sebagai murid adalah juga memberitakan kerajaan Allah. Dan tujuan hidup kita sebagai umat Allah adalah tinggal bersama Bapa di surga. Agar kita bisa mengetahui tujuan hidup kita, maka kita harus peka terhadap kehendaknya. Setelah tahu tujuan hidup kita, maka kita bisa fokus pada tujuan itu. Hal-hal penting untuk kelangsungan hidup kita di dunia seperti uang, makanan, rumah, janganlah sampai mengacaukan ataupun mengabulkan fokus utama kita. Demikian juga dengan respon orang lain terhadap kita. Baik melalui perkataan atau perbuatan yang baik maupun yang buruk, ataupun keadaan apapun yang kita hadapi, janganlah sampai mengalihkan fokus kita. Percayalah hanya pada Allah, karena Allah sudah mengatur semuanya. Kebutuhan hidup kita, bantuan-bantuan untuk kita, pengalaman baik ataupun pengalaman buruk yang akan kita alami, semua sudah diatur olehnya. Tetapi ingat,
Tentu saja tidak berarti kita hanya berdoa dan percaya atau memasrahkan diri saja kepada Allah. Kita tetap harus bekerja dan beraktivitas untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini. Tetapi jangan melupakan fokus utama kita. Tidak ada yang mustahil, bahkan di dalam dunia yang kita tinggali ini yang penuh dengan godaan dan tawaran, tidak mustahil kita bisa menyeimbangkan hal fisik dan rohani dan tetap fokus pada tujuan kita. Segala kebutuhan kita akan dan sudah disediakan oleh Allah, asal kita bisa jeli melihatnya dan mensyukurinya. Untuk saya sendiri, dengan banyak berdoa, membaca firman, dan introspeksi dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati setiap hari, serta saya mau belajar untuk mengenal Yesus dan kehendaknya dengan lebih lagi, melalui pendalaman kitab suci seperti yang saya ikuti sekarang ini, Sword of God, juga mengikuti dasar kedewasaan Katolik, membuat saya tersadarkan bahwa betapa hidup saya penuh dengan keajaiban, penuh dengan mujizat, penuh dengan berkat, dan semua telah disediakan Allah bagi saya. Tetapi ternyata kepahitan, keluh kesah, kekhawatiran, serta kerja keras saya yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri, serta minta bantuan ke sana kemari, tetapi lupa pada Allah. Itulah yang membuat saya sulit untuk bersyukur. Sulit untuk melihat kebaikan Tuhan dan membuat susah hidup saya. Dan hal ini mengaburkan fokus saya untuk mempercayakan hidup pada Yesus. Dan akhirnya mengaburkan juga tujuan saya untuk tinggal bersama Bapa di surga. Di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 227 dikatakan, kita percaya kepada Allah dalam setiap keadaan, juga dalam hal-hal yang mengganggu. Doa Santa Teresia dari Yesus mengungkapkan ini dengan sangat mengesankan. Semoga tidak ada hal yang membingungkan engkau. Semoga tidak ada hal yang menakutkan engkau. Segala sesuatu akan berlalu, Allah tidak berubah. Kesabaran memperoleh segala sesuatu. Siapa yang memiliki Allah tidak kekurangan sesuatu pun. Allah sendiri mencukupi. Jadi, masihkah kita ragu untuk menjadikan Yesus sebagai sandaran, sumber pengharapan kita? Masihkah kita ragu untuk percaya kepada Allah? Semoga bisa menjadi perenungan untuk kita lebih lagi. Terima kasih teman-teman. Berkah dalam.